Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, aku Alipa. Hari ini, aku dan teman-temanku akan membahas sesuatu yang sangat spesial loh. Hai semuanya, nama aku Indah. Hal yang bikin aku penasaran banget, gimana bisa perjalanan sejauh itu hanya ditempuh dalam satu malam. Semuanya, nama aku Kamila. Kalian pasti sering dengar gak sih tentang peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW? Katanya dalam peristiwa ini Nabi Muhammad SAW mendapat hadiah besar untuk umat Islam. Semuanya, nama aku Ratna. Peristiwa ini bukan hanya perjalanan biasa, bukan hanya pemberi hadiah, tapi juga mengandung banyak hikmah yang bisa kita ambil. Katanya, peristiwa ini hanya terjadi dalam satu malam loh. Halo semuanya, nama aku Dinda. Kebanyakan pertanyaan kayak gitu tuh sering muncul gak sih? Hari ini kita cari tahu bareng-bareng sepenggal Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semuanya, nama aku Zaira. Inilah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mari kita mulai perjalanan menelusuri Isra wal Mi'raj dengan penuh ketakwaan. Teman-teman, kalian tahu gak? Hari ini kita memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya Isra Mi'raj itu apa sih? Aku sering dengar, tapi masih bingung sama pengertiannya. Iya ya, aku juga penasaran. Katanya Nabi Muhammad menempuh perjalanan jauh ini hanya dalam satu malam. Kok bisa ya? Daripada nebak-nebak, mending kita cari tahu bareng-bareng yuk. Pertanyaan yang bagus teman-teman. Jadi, Isra Mi'raj itu merupakan perjalanan agung Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Setelah beliau mengalami banyak ujian berat, perjalanan ini adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti bertanya, jaraknya kan jauh sekali, bahkan bisa ribuan kilometer. Bagaimana mungkin ya bisa ditempuh hanya dalam satu malam? Itulah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi berangkat dengan naik ke atas hewan bernama buruk, hewan putih yang sangat cepat, yang kecepatan langkahnya sejauh mata memandang. Itu sangat luar biasa. Jadi Isra itu perjalanan horizontal dari Mekah ke Madinah ya? Di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad menjadi imam sholat dan menjadi pemimpin para nabi terdahulu. Itu tandanya bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Itu Nabi Muhammad melakukan perjalanan Miraj, yaitu naik ke langit. Perjalanan ini ditemani oleh malaikat Jibril. Kalian tahu gak siapa aja yang ditemui oleh Nabi ketika naik ke langit? Nabi bertemu dengan banyak nabi. Di langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dan di langit ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun. Dan di langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa. Dan yang terakhir yaitu langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Pengalaman yang menakjubkan bukan? Setelah itu Nabi Muhammad sampai di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah tempat tertinggi yang tidak bisa dijangkau oleh makhluk apapun, bahkan sekalipun malaikat Jibril. Di sanalah Nabi Muhammad menerima wahyu untuk menunaikan sholat. Bukannya sholat itu diwajibkan 50 kali ya dalam sehari, tapi kenapa sekarang hanya diwajibkan 5 kali dalam sehari? Itu bentuk ujian. Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memohon keringanan. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sholat 5 waktu. Meskipun hanya 5 waktu, tetapi pahalanya setara dengan 50 kali loh. Di peristiwa Isra Mi'raj bukan hanya perjalanan ajaib, tetapi membawa hadiah besar untuk kita semua. Hadiah besar itu adalah sholat 5 waktu, tiang pendiri agama Islam. Jadi kita harus menjaga sholat 5 waktu, karena itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Isra Miraj juga mengajarkan kita untuk selalu percaya pada kekuasaan Allah, meskipun akal manusia sulit untuk memahaminya. Dari perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW ada banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Di antaranya, Mengingatkan kita bahwa sholat adalah kewajiban utama. Kedua, menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Ketiga adalah pembuktian kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan
sekedar cerita ya teman-teman, tetapi juga menjadi pembelajaran besar bagi kita seluruh umat Islam. Oleh karena itu, mari kita jaga sholat kita, tingkatkan iman kita, dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segalanya. Teman-teman, itu tadi sepenggal kisah Isra Miraj Nabi Muhammad SAW yang berhasil kita pelajari. Semoga pengetahuan yang tadi bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Sebenarnya masih banyak lagi kisah luar biasa kehidupan Nabi kita yang perlu dipelajari. Lain kali kita cari tahu bareng-bareng lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.